Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netra Rodiaman Bakitaura dengan NIM 19010712. Saya Mustafiratul Hasanah dengan NPM 1901070119. Saya Priyasmara Sucimani dengan NPM 1900207046. Saya Alina Belatri Warjani dengan NPM 19020704. Saya Kamalia Mandasari, NPM 19020704. Saya Deva Raditya Putra dengan NPM 19030704. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mahasiswa mengetahui cara membuat alat penghisap rokok dengan menggunakan air kapur. Yang kedua, mahasiswa mengetahui cara menggunakan alat penghisap asap rokok dengan menggunakan air kapur. Yang ketiga, mahasiswa memahami prinsip kerja alat penghisap asap rokok dengan air kapur. Dan yang keempat, mahasiswa mengetahui efektivitas variasi penggunaan air kapur. Prinsip kerja alat yang pertama, mencampurkan kapur ke dalam air. Yang kedua, masukkan air kapur ke dalam ember. Ketiga, sambungkan kabel ke aliran listrik. Yang keempat, untuk memastikan alat berfungsi dapat dilihat dari kipas yang berputar. Yang kelima, asap rokok akan terhisap oleh kipas dan masuk ke alat melalui lubang pipa yang terdapat di bawah kipas. Yang keenam, asap rokok akan kontak dengan air kapur. Yang ketujuh, air kapur yang berada di dalam ember diaerasikan dengan aerator. Air kapur berfungsi untuk mengikat CO2 yang berasal dari asap rokok sehingga menghasilkan udara bersih. Yang kedelapan, udara bersih akan keluar melalui lubang pipa udara bersih. Alat dan bahan yang digunakan: bor, gunting, obeng, spidol, tang, ember cat 25 kg, kipas angin 220 volt, aerator, pipa setengah inci 5 buah, dop, selang plastik, baskom, piloks, kawat, baut, solasi, air, kapur bangunan, dan lem pipa. Bagian-bagian alat. Yang pertama yaitu ember. Ember digunakan sebagai tempat penampungan air kapur dan asap rokok. 2. Lubang input. Lubang input digunakan sebagai tempat masuknya asap rokok ke ember. 3. Kipas angin. Kipas angin digunakan untuk menghisap asap rokok. 4. Aerator. Aerator digunakan untuk mengaerasikan air kapur. 5. Lubang output. Lubang output digunakan untuk mengeluarkan asap rokok yang telah bersih atau udara bersih. 6. Lubang pengurasan. Lubang pengurasan digunakan sebagai tempat untuk mengeluarkan air kapur yang telah digunakan. 7. Selang. Selang digunakan sebagai tempat jalur air kapur. Prosedur pembuatan. Yang pertama adalah lubangi bagian atas, tutup ember, lalu pasang pipa output. Selanjutnya, lubangi bagian atas ember, lalu pasang kipas di atas tutup ember. Selanjutnya, lubangi bagian samping ember, lalu pasang mur untuk tempat aerator. Selanjutnya, lubangi bagian samping tengah ember, lalu pasang pipa output. Yang terakhir, lubangi bagian bawah ember, lalu pasang pipa penguras.
Alat penghisap rokok dengan menggunakan air kapur berfungsi untuk mengubah asap rokok menjadi udara bersih. Asap rokok yang terhisap oleh kipas angin yang telah dimodifikasi akan masuk ke dalam air kapur, kemudian berinteraksi sehingga mampu menghasilkan udara yang bersih. Air kapur berfungsi untuk mengikat CO2 yang berasal dari asap rokok sehingga menghasilkan udara bersih. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 3 pengujian. Yang pertama yaitu pada 1 liter air ditambah 200 gram kapur. pH sebelum dilakukan pengujian diperoleh 11 dan pH sesudah pengujian yaitu 11,5. Pada pengujian yang kedua, pada 2 liter air dan 400 gram kapur diperoleh pH sebelum pengujian 12 dan pH sesudah yaitu 12,5. Untuk pengujian yang ketiga, pada 2 liter air dan 600 gram kapur diperoleh pH sebelum yaitu 13 dan pH sesudah pengujian 13,5. Berdasarkan variasi pengujian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa alat tersebut mengikat pH sebesar 0,5. Kenaikan pH ini dikarenakan asap rokok yang masuk ke dalam ember tersaring oleh air kapur, sehingga pH air kapur meningkat dan asap yang keluar telah menjadi udara yang bersih. pH dari air kapur terlalu tinggi. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi kapur yang digunakan terlalu tinggi dan air yang digunakan untuk mengecerkan terlalu sedikit. Efektivitas dari alat Simus ini dapat lebih baik lagi jika menggunakan kapur atau CaOH2 dengan perbandingan yang sesuai dengan air yang digunakan. Dengan demikian, proses penjernihan udara dengan menggunakan larutan kapur mampu menghasilkan pH yang normal. Kelebihan alat ini yang pertama yaitu desainnya sederhana. Yang kedua, tidak memerlukan ruang yang luas. Yang ketiga, biayanya murah. Dan yang keempat, yaitu alat ini berupa alat portable yang dapat dibawa kemana-mana. Selanjutnya, untuk kekurangan alat ini yaitu membutuhkan aliran listrik. Dan yang kedua, perlu adanya penggantian kapur secara berkala dalam penggunaan alat tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pembuatan alat ini dapat dibuat dengan beberapa alat sederhana yang mudah didapatkan dan digunakan. Kemudian untuk cara penggunaan alat ini, yaitu dengan melarutkan serbuk kapur ke dalam air terlebih dahulu, kemudian masukkan larutan ke dalam ember, lalu nyalakan kipas dan aerator agar alat mampu menyerap asap dan mengeluarkan udara bersih sesuai dengan fungsinya. Kemudian, variasi penggunaan air kapur yang cukup efektif adalah variasi yang pertama. Karena semakin banyak kapur, maka semakin basah pH dari larutannya. Oleh karena itu, variasi pertama yang cukup efektif karena kandungan kapurnya yang paling sedikit.